Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, anak-anakku semuanya, baik pada jenjang sekolah dasar maupun SMP di seluruh Kabupaten Purwakarta. Pada hari ini saya berbahagia karena Dinas Pendidikan mengadakan program pesantren Ramadan di sekolah-sekolah. Pesantren Ramadan ini bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing atau bekerja sama dengan komunitas-komunitas, dengan Dewan Keluarga Masjid, dengan pesantren, dengan Ikatan Remaja Masjid, atau komunitas apapun yang mempunyai cita-cita dan keinginan untuk sama-sama mengisi bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan anak-anak kita di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari 12 bulan yang ada pada bulan-bulan Hijriah, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling utama, sering kita sebut sebagai Sayyidul Ayyam. Jadi bulan yang paling utama, bulan yang memiliki keutamaan dari bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan yang mempunyai keistimewaan, di mana pada bulan tersebut ada malam yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam di mana mempunyai keutamaan yang luar biasa, berlipat ganda pahala kita apabila kita mengerjakan amalan pada malam tersebut. Bulan Ramadan juga sering kita sebut sebagai bulan di mana dikabulkannya doa-doa kita, bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh berkah. Maka kita, para siswa, para guru, seluruh kaum muslimin sangat dianjurkan untuk memanfaatkan, menggunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, mengoptimalkan segala langkah kita. Karena pada bulan ini apabila kita menggunakan waktu-waktu kita untuk melaksanakan amalan-amalan wajib, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Melakukan amalan-amalan sunat juga sama, akan dilipat gandakan pahalanya. Maka tidak ada kebaikan yang sia-sia apabila kita melakukan kebaikan itu di bulan Ramadan seperti yang sedang kita jalani sekarang ini. Anak-anakku semuanya, para guru, para kepala sekolah, para pengawas, kita juga mengetahui bahwa bulan Ramadan ini itu, kalau dalam sepak bola itu ada babak penyisihan, semifinal, dan babak final. Nah, di bulan Ramadan juga sama seperti itu. Ada 3 fase di bulan Ramadan yang bisa kita lewati dengan baik. Fase 10 hari pertama, kita tahu semuanya bahwa 10 hari pertama adalah merupakan hari-hari yang penuh rahmat. Hari-hari diberikannya pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, para muslimin dan muslimat. Dan pada fase 10 hari yang kedua, kita sering menyebutnya sebagai hari-hari yang penuh ampunan, penuh maghfirah. Maka dianjurkan kepada kita seluruh siswa pada 10 hari kedua pada bulan Ramadan ini, perbanyaklah minta ampun, perbanyaklah bertobat kepada Allah SWT atas segala kesalahan-kesalahan kita selama ini. Dan pada fase
ketiga adalah fase dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati fase-fase ini dengan baik. Laksanakanlah ibadah puasa yang menjadi kewajiban kita untuk bisa mengisi bulan ini sampai pada fase terakhir, yakni fase dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Pesantren Ramadan ini adalah upaya sekolah, upaya kita semuanya untuk mengisi bulan ini dengan amalan-amalan yang baik. Lakukanlah selama di sekolah dengan amalan-amalan yang baik, bisa membaca Al-Quran, bisa belajar, bisa tadarus, bisa belajar hadis, belajar sejarah Islam, dan lain sebagainya. Tidak ada kebaikan yang tidak bermakna pada bulan ini. Maka program bulan Ramadan ini di sekolah-sekolah isilah dengan baik, ikuti semuanya. Saya yakin anak-anakku semuanya bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan baik. Imam Al-Ghazali itu membagi puasa menjadi 3 tingkatan, yakni tingkatannya orang awam, orang kebanyakan, mungkin kita termasuk di dalamnya, di mana puasa ini puasanya orang biasa-biasa saja, yang hanya memfokuskan puasanya pada upaya menahan lapar dan haus, menahan nafsu syahwat. Itulah puasanya orang biasa-biasa saja, menahan gangguan-gangguan fisik, menahan apa yang menggoda kita dari sisi fisik. Dan inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai puasanya orang umum, orang biasa-biasa saja. Dan tingkatan yang kedua lebih tinggi lagi, bahwa tingkatan kedua adalah tingkatannya orang khusus. Ini di atas tingkatannya orang yang berpuasa pada tingkatan yang awam. Tingkatan khusus ini adalah mereka yang mampu menahan lapar, menahan haus, dan menahan nafsu syahwatnya, juga bisa menghindari dari hal-hal yang tidak baik, dari puasa batin, bisa menahan hal-hal yang di luar itu, bisa menahan pandangan, bisa menahan pendengaran, bisa menahan ucapan, bisa menahan semua keinginan yang di luar keinginan fisik. Kita bisa menahan untuk tidak menggunakan mata kita dengan baik. Kita bisa menahan pendengaran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita. Itulah puasanya orang khusus. Maka mari kita berupaya dari puasanya orang yang biasa-biasa saja bisa meningkat pada puasanya orang yang khusus, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita bisa menahan pandangan, menahan pendengaran, dan lain sebagainya. Dan yang lebih tinggi adalah tingkatan khusus bil khusus, gitu. Puasanya orang yang khusus dalam kekhususan. Jadi ini bukan hanya menahan hawa nafsu, lapar, haus, menahan pandangan, menahan ucapan, pendengaran, tapi udah mampu menahan hati pada kecondongan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Ini biasa dilakukan pada tingkatan ini adalah puasanya para nabi, para aulia, para sadiqin, para orang-orang yang mulia. Maka mari kita terus berupaya menaikkan derajat kepuasaan kita ini pada derajatnya orang-orang yang khusus, bisa menahan segala macam pandangan kita, pendengaran,
dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Anak-anakku semuanya, mari kita perbaiki diri kita melalui puasa Ramadan ini agar kita semua bisa mencapai derajat ketakwaan. Karena sesungguhnya puasa ini diorientasikan oleh kita semuanya untuk bisa mencapai derajat ketakwaan. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pesantren Ramadan 1445 Hijriah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.